Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Vibra, hari ini kita kembali bertemu dengan tema topik-topik yang hangat tentang politik, yaitu saat ini tema yang akan kita ulas adalah PDIP di tengah kepungan koalisi. Hari ini sudah ada beberapa narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama kita sapa Bang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan dan anggota Komisi 3 DPR. Selamat sore, Bang Masinton. Oke, kemudian ada Ibu Siti Zuhro, pengamat politik dan peneliti riset politik di BRIN. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore, Mas. Ya, dan kemudian ada Mas Koril Umam, pengamat politik dan direktur eksekutif Indo Strategis. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Dan nanti akan bergabung dengan kita Mas Wahyu Muryadi, jurnalis senior dan mantan pemimpin redaksi Tempo. Baik, PDI Perjuangan hingga kini tak kunjung memberikan sinyal kemana arah koalisi dan kriteria atau sosok capres yang akan diusungnya. Ibarat bunga cantik yang diputari oleh kumbang dan kupu-kupu, PDIP memegang kartu truf. Apa yang diumumkan PDIP lewat Megawati bisa jadi akan merubah peta koalisi. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa beberapa koalisi pun sedikit ada dinamika. Kemarin dari koalisi Indonesia Bersatu juga ada move dari PAN, bagaimana ketika di HUT PAN Ketua Umum Zulkifli Hasan juga menyebut ada pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang sedikit disentil di depan Presiden Jokowi. Tapi kita akan melihat seberapa jauh dinamika ini terus berjalan. Baik, sebelumnya Mas Wahyu, selamat datang. Sudah bergabung dengan kami? Ya, terima kasih. Baik, Bang Masinton sudah bergabung? Oke. Halo, sudah. Oke, Bang Masinton. Baik, kita akan ke Bang Masinton terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang terjadi di internal PDIP, Bang? Hingga saat ini kok terlihat masih adem ayem, sedangkan tiga koalisi yang ada sudah bermanuver kemana-mana. Silakan, Bang. Halo. Ya, silakan, Bang. Silakan. Ya, tahapan pemilu untuk saat ini kan baru tahapan untuk legislatif ya. Ya. Gitu loh. Nah, kan belum ada tahapan pilpres. Ya. Ya, dalam konteks itu ngapain juga harus buru-buru. Gitu loh. Nah, yang penting kan komunikasi politik itu dibangun dan dijalin terus. Ya. Baik itu lintas partai politik dengan tokoh elemen masyarakat lainnya, itu kan menjadi sangat penting karena hari ini kita tahu sebagai PDI Perjuangan sebagai pendukung utama pemerintah, ya, kita berfokus untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan, baik itu persoalan ekonomi pasca pandemi dan kemudian dampak-dampak dari konstelasi global seperti perang Rusia dengan Ukraina dan lain-lain. Artinya bagi PDI Perjuangan bukan berarti kita mengabaikan persoalan kontestasi pilpres ya, tetapi ada hal yang menjadi prioritas buat PDI Perjuangan saat ini gitu ya.
belum ke belum ke ranah-ranah politik kekuasaan, kira-kira gitulah. Artinya hari ini ya berbicara tentang bagaimana persoalan bangsa ini bisa bersama-sama menghadapi situasi di mana kita baru selesai masa pandemi. Seperti itu, Mas. Ya, Bang, PDIP sudah menolak bergabung dengan koalisi perubahan. Lantas kelihatannya sinyalnya lebih ke KIB atau ke KIR? Kalau koalisi itu yang jelas itu kan pertama kesamaan, ya kesamaan platform, ideologi, dan kemudian cara pandang kita bersama, ya memandang persoalan-persoalan Indonesia saat ini dan ke depan. Sehingga nanti kemudian dari situ kita baru berbicara tentang siapa kandidatnya, kan gitu. Nah, tentu bagi kami kan jelas sikap kami adalah pendukung utama pemerintah ini. Apapun itu pasti kami dukung dan kami ingin ada kesinambungan dalam proses pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, ya baik bersama Pak Yusuf Kala dalam periode sebelumnya dan sekarang bersama Ki Haji Ma'ruf Amin. Artinya dalam masa 10 tahun 2 periode ini kami ingin ke depan itu ya kepemimpinan yang mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan ini. Jadi bukan mematahkan program dari yang pembangunan yang sudah dilakukan saat ini gitu ya. Jadi kami bukan mencari antitesa kepemimpinan saat ini, tetapi kami ingin membangun satu proses kesinambungan, pembangunan yang berkelanjutan sehingga bangsa ini ke depan ya proses pembangunannya berkesinambungan. Gitu loh. Baik. Ya, Bu Siti Juro mungkin bisa menanggapi tadi dan kemudian seberapa peluang PDIP sih untuk kemudian bergabung dengan koalisi lain, terutama kemarin kan ada sinyal ada romansa ataupun CLBK Mega Hamzah. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih banyak Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini yang tentu terima kasih Mas Moderator sudah diundang nih di acara yang khusus. Judulnya sangat ini ya, sangat menantang judulnya. Bisa didengarkan suara saya ya? Jelas sekali Ibu. Oke, Mas Wahyu, wabil khusus ini, wah sedulur saya. Iya Mbak, apa kabar? Tuh kan baju saya sama beliau ini kan merah. Iya ini kita sehati ya. Mas Umum, apa kabar Mas? Baik, Prof. Iya, Bang Masinton ini sahabat lama ini. Iya, jadi ini sebetulnya judulnya luar biasa ini. PDI Perjuangan di tengah kepungan ya koalisi. Pertanyaan saya ini judulnya tidak hanya provokatif ya, tapi agak bombastis. Ini biasanya tradisi wartawan ya untuk menarik audiens atau penonton. Ini tradisinya Mas apa? Mas Wahyu ini biasanya. Pertanyaannya siapa mengepung siapa ini Mas? Ya. Dikepung siapa? Siapa yang ngepung gitu kan? Kita lihat koalisi Gerindra PKB belum jelas. Ya. Koalisi Golkar PAN P3 KIB atau itu juga belum jelas siapa calonnya. Udah mulai kan tadi disebutkan Mas Moderator bahwa PAN sudah mengusung gitu ya. kadernya PDI Perjuangan diusung juga itu. Jadi belum jelas menurut saya. Koalisi Nasdem, PKS, Demokrat juga belum final. Secara formal koalisi ketiga partai ini juga belum terbentuk menurut saya. Kata peribahasa selama janur kuning belum melengkung ya. Apapun bisa terjadi, Mas. Menurut saya itu. Ketika partai-partai lain sibuk menjalin koalisi, PDI Perjuangan adem ayem gitu ya. Karena satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan
capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi. Jadi adem ayem. PDI Perjuangan adalah partai kader yang paling berhasil menurut saya. Hebatnya ada beberapa partai yang menjagokan kadernya ya. Sampai Bu Mega mengatakan, apa itu ya? Istilahnya itu, karena kader-kadernya dicalonkan partai-partai lain gitu. Apa istilahnya itu kemarin sampai PSI minta maaf itu kan. Jadi menurut saya betul, Bu Mega itu betul. Kalau kader dari PDI Perjuangan ya yang punya otoritas untuk mencalonkan ya partainya. Jangan nyebrang, nggak boleh itu. Etikanya nggak dapat juga. Lah, saya melihat dalam satu hal sama dengan PKS ya. Bedanya PKS belum memiliki kader yang sekuat PDI Perjuangan untuk level pencapresan. Jadi secara tadi itu Bang Masinton sudah menjelaskan kekhasan atau budaya politik ya yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu memang spesifik. Dia partai kader, partai ideolog, sudah punya partai ID lah relatif begitu. Apa buktinya? Buktinya adalah sense of belonging dari voters atau pemilih itu ada terhadap PDI Perjuangan. Dan menurut saya memang kekuatan PDI Perjuangan salah satunya adalah mampu mencitrakan dirinya itu sebagai partainya wong cilik gitu ya, dan inklusif. Ini yang jadi menawan gitu. Untuk kita ketahui juga rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu di rentang SMP, Mas. Itu masalahnya. Dan wong cilik ini adalah orang yang lemah yang identik dengan kelompok paling terzolimi, quote-unquote, baik secara ekonomi, sosial, hukum, ya, maupun budaya, agama, dan politik. Dan tentu pemenang Pilpres, ya, sejak era Pilpres langsung 2004 waktu itu, adalah sosok yang berhasil mencitrakan diri sebagai representasi dari kelompok terzolimi. Waktu itu kita masih ingat ya, memori kita ada Pak SBY yang juga citranya itu terzolimi. Pak Jokowi juga sama gitu ya. Dari perspektif itu kita bisa paling tidak melihat ya pengalaman yang lalu. Dan keunikan lain yang saya lihat, mayoritas Muslim di Indonesia ini adalah Muslim yang berkultur Indonesia, berbudaya Indonesia atau yang sering kita sebut Nusantara, dengan tradisinya yang khas, ya. Seperti kalau Muslim itu tahlilan, haulan, maulidan, dan itu jangan dicegah-cegah, itu bisa musibah, tidak boleh. Jadi biar saja. Mereka sesungguhnya juga Muslim yang taat, ya, tetapi yang lebih menyukai penggunaan bahasa agama yang telah mengalami akulturasi dengan tradisi dan kulturnya. Ini ada Ustadz Wahyu Muryadi ya, nanti bisa ditanggapi. Misalnya penggunaan kosakata tertentu ya, bukan sholat tapi sembahyang gitu ya. Oke, Bu Siti Juro, jadi yang memungkinkan PDIP itu untuk berkoalisi dengan KIB atau KIR yang memungkinkan, Bu? KIB atau perubahan ya maksudnya ya? Koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi PKB dengan Gerindra? Iya, saya melihat ya, karena ini kan apa ya, kita bisa katakan sebetulnya kalau kita katakan ini, kita harus agak cermat ya. Ini masih dinamikanya luar biasa, kayak jentik-jentik itu loh Mas. Ya. Gimana kita menilai jentik-jentik yang kayak gini? Mereka ini mengalami masa transisi. Jadi partai-partai politik kita itu dalam posisi yang transisi. Transisi apa? Dari yang kalau jadul itu biasanya at the last minute. Jadi tiba pemilu, tiba akal. Sementara sekarang masuk ke era digital, kan gitu. Ya. Nah, digital tadi itu memaksa kita rasional dan sebagainya, maka terjadilah KIB, gitu ya. Dimunculkan awal, lalu Nasdem memunculkan, meskipun tergopoh-gopoh jadinya kan gitu. Karena itu sebetulnya adalah mereka mencoba mengadjust gitu ya, secara agile, adaptasinya itu adaptif dan agile itu kan. Lah ini yang kita baca, maka
tidak mudah bagi kita untuk menyimpulkan sesegera mungkin. Tapi kita membaca arahnya. Arahnya ini kemana? Gitu. Apakah PDI Perjuangan meskipun adem ayem ternyata gitu ya tidak akan sendiri, alias akan berkoalisi. Meskipun Bu Mega pernah mengatakan tidak mengenal apa koalisi itu kan gitu. Karena tanpa koalisi pun bisa kan. Ya, gitu. ya. Tidak tertutup kemungkinan memang arahnya itu mungkin lebih ke gitu ya. Gerindra ya. Gerindra. Ya. Kelihatannya ke situ ya. Mas Umam, PDIP apakah tidak perlu was-was Mas di tengah akrobatik 3 koalisi yang saat ini sudah ada? Ya, terima kasih Mas. Kalau soal was-was, kalau melihat pergerakan dan statement dari Bang Masinton, sepertinya masih adem ayem dan menikmati semua proses ini. Artinya bahwa sebenarnya begini Mas, kalau misal kita cermati, memang secara general ada pergerakan dari sejumlah sel-sel politik yang mencoba untuk membangkitkan ego, juga untuk meyakinkan internal PDIP, sekaligus juga untuk memberikan segala justifikasi tentang rasionalisasi pentingnya menghadirkan kader PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati ada kegamangan yang cukup serius di internal PDIP untuk menentukan misalnya apakah kemudian kartu yang akan ditentukan di Pilpres 2024 mendatang, apakah representasi dari kekuatan inti partai politik yang selama ini juga kita tahu, beliau yang ngopeni, beliau yang mengerjakan, beliau yang kemudian menjalankan roda kepemimpinan sehari-hari, dalam konteks ini adalah Puan Maharani. Ya. Tetapi di saat yang sama, kita juga tahu ada kader PDIP yang relatif memiliki basis elektoral yang cukup memadai untuk kemudian diharapkan bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif dan kompetitif di Pilpres 2024 mendatang. Nah, dilema itu tampaknya masih cukup menggelayuti, membayangi dari pusat kepemimpinan, dan kita tahu pemilik saham politik terbesar di PDIP ya Bu Megawati Soekarno Putri. Dan kemarin kita sudah berharap akan ada keputusan real di puncak harlah 50 tahun PDIP. Dan akan ada kejutan, dan kejutan adalah ketiadaan kejutan itu sendiri. Kita kena reng sama. Jadi apa namanya? Nah, kemudian kalau misal kita cermati, sebenarnya Mas, PDIP sendiri dengan menghitung secara cermat bisa mencoba untuk meletakkan basis-basis kalkulasi yang sifatnya rasional, tetapi di saat yang sama juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan konteks keberlanjutan kepemimpinan. Karena bagaimanapun juga ini memang ada dilema yang cukup serius. Kita bisa mencermati misalnya pertanyaan yang cukup mendasar dari sel-sel politik PDIP di Jawa Tengah terhadap peran dan juga kontribusi Pak Ganjar, itu juga menjadi kemudian bagian dari yang dipikirkan Bu Mega. Di sisi yang lain, kemudian kita juga tahu kepemimpinan seorang Megawati juga harus kemudian sebagai entitas dari keberlanjutan Soekarnoisme itu sendiri, yang betul memang tidak harus dilakukan oleh keturunan Soekarno seperti yang ditulis oleh Pak Guntur kemarin. Tetapi kalau misal kita lihat cara pandang, konsistensi, dan juga persistensi di dalam struktur PDIP, diakui atau tidak, peran dari Trah Soekarno memang kemudian memiliki basis yang cukup kuat untuk mengikat yang kemudian selama ini kita sebut dengan party ID itu sendiri. Artinya kalau misal kemudian tidak ada party ID yang kuat, maka potensi loyalitas pemilih loyal, basis pemilih loyal dari PDIP bisa kemudian mengalami koreksi. Nah, semua itu kalau misal kita arahkan, lalu kemana? Kalau misal kita cermati Mas, dari beberapa koalisi yang ada, setidaknya PDIP mungkin bisa memiliki peluang untuk melakukan jembatan komunikasi. Beberapa waktu lalu Mbak Puan sudah didorong untuk menjadi yang terdepan dalam proses komunikasi politik dengan partai-partai yang ada.
sejumlah partai politik sudah dikunjungi. Tetapi kalau misal kita bicara kemungkinannya ya ada sejumlah kemungkinan. Yang paling make sense memang menghadirkan keputusan terlebih dahulu. Siapa dari representasi PDIP yang akan diusung? Apakah capres-cawapres akan diveto sebagai perwakilan dari PDIP semuanya, let's say Puan Ganjar, atau Ganjar Puan, ataukah PDIP membuka ruang komunikasi untuk menghadirkan mesin politik kolektif yang lebih kompetitif? Nah, kalau misal kemudian opsinya adalah mencoba untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain, setidaknya bagaimanapun juga dalam bingkai demokrasi di Indonesia, maka kekuatan nasionalis tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh justifikasi kekuatan Islam. Dalam konteks ini adalah politik Islam. Lebih khusus lagi kekuatan Islam moderat. Representasinya siapa? Di kekuatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di track lebih detail lagi, di kekuatan partai politik mana ada PKB, ada P3, ada PAN di sana. Nah, kemudian pilihannya semua itu tersebar. Apakah kemudian PDIP akan kemudian membuka ruang untuk itu? Jika kemudian PDIP mencoba untuk membangun komunikasi dengan Gerindra dan PKB, sebenarnya cukup memungkinkan, misalnya sebagai tawaran untuk menghadirkan, barangkali karena memang basis elektabilitas capresnya lebih tinggi Pak Prabowo, maka bisa terjadi trade-off. Pak Prabowo nomor 1, Mbak Puan nomor 2, meskipun kekuatan partai politiknya relatif tidak berimbang, karena PDIP nomor 1, baru kemudian Gerindra. Di situ ada trade-off. Problemnya adalah, lalu bagaimana nasib Caimin? Akan dikemanakan? Apakah kena prank juga? Nah, itu kan kasihan juga nanti Caimin. Nah, di sisi yang lain, kemudian bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Jamak difahami, kita hampir semuanya sudah mendengar informasi spekulatif bahwa KIB sendiri adalah sebuah skoci politik yang disiapkan oleh teman-teman partai politik yang meskipun Pak Jokowi mengatakan saya tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi, tapi Pak Erlangga mengatakan nanti capres-cawapres akan dikonsultasikan kepada Pak Presiden. Kemarin Pak Zulkifli Hasan mengatakan hal yang serupa, bahwa Pak Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi dalam koalisi dan akan kemudian ikut menentukan komposisi capres-cawapres. Artinya apa? Sudah cukup clear ini adalah skoci politik yang disiapkan, salah satunya untuk memberi ruang kepada Pak Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Problemnya, kalau kemudian PDIP tidak menghadirkan Pak Ganjar, beranikah kemudian KIB berhadapan-hadapan secara diametral dengan PDIP? Per hari ini saya tidak melihat keberanian itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian PDIP tidak mengeluarkan kartu Ganjar sebagai representasi dari capres di pemilu 2024, most likely, besar kemungkinan KIB akan mengalami diaspora. Dia akan memecah di sana. Karena dia yang lebih volatile. Nah, tapi kalau misal kemudian Pak Ganjar yang diajukan, maka besar kemungkinan KIB akan terkonsolidasi dan kemudian bukan PDIP bergabung dengan KIB, Mas. Wah, itu nanti Bang Masinton bisa marah besar itu. Pride kami di mana? Harga diri kami di mana? Yang ada KIB bergabung dengan PDIP. Ini kan soal diksi. Tapi berpengaruh secara psikologis. Karena Oke, Mas Umum, kita tahan dulu. Kita ke Mas Wahyu dulu. Mas, kalau tadi Mas Wahyu mencermati arah diskusi kita, sebenarnya kalau untuk hat-trick hat-trick mulai dari tahun 2014, kemudian 2019 dan 2024 ini, apakah mungkin nanti, yaitu tadi seperti diucapkan Mas Umam bahwa ketika nanti nama Ganjar yang diabungkan, KIB akan bersatu di situ. Silakan Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Dianto. Selamat sore Prof. Siti Zuhro, Mas Sodul Umam, Pak Masinton dan lain-lain. Jadi menarik ini ya, memang pembicaraan politik kalau nggak ngomongin soal koalisi, soal siapa capres yang mau disodorkan itu rasanya kurang bumbu gitu ya. Nah, lebih menarik lagi ternyata memang harus diakui bahwa sampai sekarang ini ada dua figur lah di Republik ini yang paling menentukan ya, menjadi godfather atau playmakernya atau apalah ya. Ya satu tentu saja Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang dirasakan perannya akan masih kuat
dan ada berkepentingan tentu saja beliau untuk bagaimana kesinambungan program-program kalau sudah tidak menjabat lagi. Yang kedua adalah ya kita tahu Ibu Megawati. Nah, Ibu Mega ini yang pegang kunci khususnya untuk urusan siapa nanti pasangan kandidat dari PDIP. Sejauh ini ya memang bukan adem ayem saja, tapi tenang-tenang saja. Memang betul ya. Biarlah orang ribut, kafilah menggonggong, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu dengan tenang. Karena memang ya bisa plus minus yang menganggap kalau kemudian cepat-cepat memunculkan sekarang dengan nanti pada saatnya. Karena politik adalah dinamikanya di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Ya. Orang memang akhirnya bertanya-tanya kenapa nggak dimunculkan sekarang. Ya, Bu Mega dalam tradisinya memang selalu last minute ya keputusan yang diambil. Ya, kita lihat sampai dengan pertemuan acara di Bali G di Danau Toba minggu lalu. Ya, sahabat-sahabat saya ketika berbisik-bisik dengan elit PDIP, infonya masih ketika ditanya bagaimana perkembangannya, apakah ada keputusan yang segera diumumkan, jawabannya cuma Mbak Puan cuma senyum-senyum saja. Ya kan Mbak Puan senyum, apalagi Bu Mega, ya kan. Nah, jadi ini yang menarik adalah rasanya memang PDIP khususnya Bu Mega ini menunggu. Beliau memang orangnya sangat cakap lah Bu Mega ini ya, jam terbangnya ini dalam politik ini. Semua orang akhirnya kan melihat ke beliau. Sampai semua media juga terpaku menunggu ketika hari ulang tahun PDIP dimunculkan calon, ternyata udah pidato hampir 2 jam ternyata nggak ada, ya kan, kecilik semuanya. Jadi di sini memang kayaknya proses itu masih berjalan karena seperti yang namanya politik is the art of possibilities. Jadi seni dari segala kemungkinan. Terhadap koalisi-koalisi yang selama ini terbentuk, mau KIP, KIR, itu juga belum firm seperti Profesor Siti Zuhro tadi bilang. Ya kalaupun sampai perkembangan terakhir tadi Demokrat sudah mengumumkan secara resmi calonnya adalah Pak Anies sebagai calon presiden, tapi wapresnya kan belum disetujui. Ini kuncinya di wapresnya nanti. Apalagi yang lain-lain. Pak Prabowo juga demikian, masih bertanya. Jadi masih sangat cair, Mas. Jadi sangat cair. Cuman memang orang Indonesia itu kalau sudah menunggu kayak menanti kelahiran kan, kelahiran di bayi gitu. Kalau lebih cepat lebih baik gitu, maunya begitu. Soalnya orang Indonesia itu paling kepo gitu kan. Kita ini kepo, ya kan. Ya kita tunggu saja. Cuman yang bagi saya yang terasa yang menarik di sini adalah betapa game dari political game ini tetap di tangan Bu Mega ini, teman-teman. Terima kasih. Baik. Kalau boleh saya nambah dikit. Silakan, Bu. Menarik ini ketika Mas Wahyu ngomong jadi tergelitik saya. Karena khusus pembicaraan kita mengenai PDI Perjuangan ya. Tahun Desember, 22 Desember 2021 itu ada deklarasi diiringi oleh seminar gitu ya, yang mengundang beberapa narasumber. Kalau tidak salah deklarasi PMP. Puan Maharani pemimpin apa gitu ya, politik apa gitu ya. Salah satu pembicaranya saya. Oh, iya Bu. Salah satu pembicaranya saya, bisa di googling gitu ya. Saya berbicara profesional saja tentang perempuan dan politik gitu ya. Dan saya mendapatkan nuansa, karena saya peneliti ya Mas ya, saya peneliti. Saya mendapatkan nuansa bahwa kehadiran atau peran penting PDI Perjuangan di pemilu 2024 tidak sekedar gitu ya, hanya ikutan pilpres dan memenangkan pilpres, tidak itu. Tapi Bu Mega, menurut saya ini hemat saya, mudah-mudahan tidak salah gitu ya, lebih memikirkan suksesi di internal organisasi yang disebut PDI Perjuangan itu. Maka yang akan diusulkan kecenderungannya, apalagi membaca kultur internal ya politik di PDI Perjuangan itu memang tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan keberadaan Bung Karno. Maka memang keturunan itu menjadi is emas gitu, quote-unquote gitu ya. Untuk itu suksesi pilpres dan suksesi di internalnya nantinya ya siapa yang menggantikan Bu Mega juga mengukur beliau tidak semakin muda, semakin sepuh kan gitu. Ya.
ini harus nyambung gitu loh, connect gitu. Nah, ketika connect, maka apa yang difikirkan kelihatannya oleh Bu Mega sebagai ketua umum saat ini adalah memang tidak terlalu apa ya, kalau dulu mungkin lebih kompromistis 2014 itu. Meskipun sebetulnya Bu Mega mau maju 2014 itu, begitu ada pressure yang luar biasa, Pak Jokowi yang ditawarkan, maka there is no choice but gitu ya, menerima itu. Tapi tidak untuk 2024. Karena connect tadi itu, ada apa keterkaitan tadi itu untuk suksesi di internalnya. Nah, ini yang mungkin kita miss sebagai orang luar gitu. Tapi meskipun nantinya 2024 nanti kalau memunculkan Tra Soekarno nanti akan kalah, tetap akan dipaksakan, Bu? Bukan semata-mata kalah. Kan saya awali dengan itu. Tapi bagaimana dua-duanya ini simultan gitu ya. Nah, itu sebetulnya. Jadi Bu Mega itu lebih ke filosofi, lebih ke ini gitu ya. Apa menjaga katakan nilai-nilai dan sebagainya. Maka itu yang difikirkan, maka itu yang tidak membuat beliau ini gegabah. Ini mohon maaf, ini hanya analisis saya sebagai yang mencoba memahami. Peneliti itu tidak memaksakan kehendaknya, tapi mencoba memahami objek penelitiannya gitu. Dengan tentu memutus mata rantai keberpihakan atau apapun itu kan gitu ya. Nah, itu yang saya pahami. Maka kalau itu yang terjadi gitu, tidak bisa Bu Mega itu dipaksa-paksa seperti 2014 dengan berbagai alasan lembaga survei dan sebagainya. Itu. Nah, kalaupun sampai bisa, itu kompromi tingkat tingginya apa? Untuk menjaga kesinambungan di internal suksesi nanti pasca Ibu Mega tidak ketua umum, itu sebetulnya. Oke. Menjadi agak pelik sedikit untuk 2024 karena Bu Mega kan dulu enggak pakai tongkat, sekarang sudah pakai tongkat. Sudah pakai tongkat ya. Nah, itu antara lain. Baik Bu, tahan sebentar Bu. Baik, sahabat Vibrasi, saat ini Anda masih menyaksikan Embargo Talk dan seperti yang sudah kami kemukakan bahwa Anda juga bisa bertanya nanti dengan raise hand dan jangan lupa bahwa nanti di akhir nanti juga ada pengumuman siapa nanti pemenang door prize dari acara atau Embargo Talk ini. Baik, kita ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton masih ada? Iya, Bang. Ya, Bang. Jadi gini, Bang. Demi kemenangan hat-trick dan kekuasaan, jika Presiden Jokowi tetap mengendorse Pak Ganjar sebagai capres, artinya Ibu Mega sangat mempertimbangkan saran Jokowi. Dengan kesepakatan mungkin ini, Bang, ya ini kan soalnya kita juga menangkap sinyalemen ataupun rumor di lapangan. Dengan kesepakatan maka Puan akan menjadi ketua PDIP, Jokowi sebagai Dewan Pembina Partai, dan Megawati sebagai Majelis Tinggi PDIP. Silakan, Bang. Itu kan obrolan liar di ini aja, Bang. Ya, Bang. Intinya gini lah, bahwa banyak, ya tadi Bu Siti juga sudah menyampaikan, Mas Wahyu juga tadi, dan Bung Umam. Nah, artinya bahwa ya tidak ada hal yang harus sangat urgent ya untuk dideklar hari ini. Nah, banyak pertimbangan lah, bukan hanya sekedar pertimbangan persoalan dari memotret persepsi tentang hasil survei, tapi banyak variabel lain lah yang harus dipertimbangkan. Karena yang mau kita sajikan ini kan adalah kepemimpinan nasional, ya, kepemimpinan nasional yang bisa berkesinambungan. Nah, maka PDI Perjuangan ya selalu dalam prinsipnya selalu mengedepankan aspek gotong royong, karena itulah watak dari PDI Perjuangan, karakter dari PDI Perjuangan. Meskipun PDI Perjuangan sesungguhnya bisa secara syarat presiden threshold bisa mengajukan sendiri, tetapi bagi PDI Perjuangan mengedepankan aspek kebersamaan, kerjasama, ya, gotong royong. Nah, itu yang utama, pasti diutamakan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Nah, maka bagi PDI Perjuangan tidak ada kejumawaan dalam hal ini, tetapi harus benar-benar ya ini suara rakyat yang diberikan rakyat kepada PDI Perjuangan yang harus dikelola secara benar, gitu ya, karena ini menyangkut nasib rakyat ke depan. Maka kepercayaan itulah yang harus digunakan oleh
oleh PDI Perjuangan, dalam hal ini Bu Megawati sebagai Ketua Umum, secara cermat, berhikmat, dan benar-benar teliti sebelum mengambil satu langkah keputusan. Meskipun di tengah-tengah hiruk-pikuk politik hari ini itu coba mendesak-desak untuk segera mengumumkan begitu. Tapi bagi kami PDI Perjuangan, ya, yang perlu dikedepankan itu adalah membangun komunikasi-komunikasi kebangsaan antar elemen tadi. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Umam, silakan. Apa Mas yang harus saya respon? Kalau yang saya respon dari Ya, Bang Masinton, ya itu sebuah idealitas yang harus dijalankan dalam konteks konstitusi partai. Tapi kalau misal kita kaitkan dengan konteks politik praktis saat ini, memang kemudian kita mencoba melakukan meta analisa atas keputusan yang akan diambil Bu Mega sebagai pemilik saham terbesar dalam partai politik PDIP itu sendiri. Kalau misal tadi Bu Prof. Siti Zuhroh menyampaikan concern terhadap regenerasi. Kalau misal kemudian saat ini dianggap sebagai sebuah momentum, memang betul saat ini adalah momentum yang sangat tepat. Ini tanpa bermaksud kemudian menggeser agak jauh, Mas ya. Bagaimanapun juga, kalau misal kemudian regenerasi kepemimpinan bisa dilakukan di PDIP dalam waktu yang cukup memadai, maka kemudian proses regenerasi itu tidak bisa dilepas secara langsung. Maka kemudian proses regenerasi itu harus dilakukan secara bertahap, dan tahapan-tahapan itu harus dimulai saat ini. Dan ibaratnya pengganti Bu Mega adalah pohon cangkokan. Let's say kekuatan di lingkaran Bu Mega yang paling bisa dipercaya Bu Mega, ya saya cermati sejauh ini baru Mbak Puan. Mbak Puan adalah anak ideologis dan anak biologis Bu Mega. Dan itu yang membuat Puan Maharani sendiri tidak mungkin dia mengkhianati ibunya sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian, kalau misal dilepas langsung kepada seorang Puan Maharani, maka kemudian bisa terjadi macam-macam. Ada kekhawatiran tentang kudeta, kepemimpinan di dalam PDIP dan sebagainya. Maka apa yang bisa dilakukan? Berikan kesempatan regenerasi, dan di saat yang sama, pohon cangkokan itu harus ditopang. Penopangnya harus kuat. Karena cangkokan itu bagus, punya genetik yang bagus, kepemimpinan yang bagus, tapi harus ditopang dengan kekuatan yang kuat. Siapa penopangnya? Bu Mega itu sendiri. Mumpung Bu Mega masih memungkinkan untuk menjadi penopang yang kuat itu. Nah, bagaimana kemudian konteks itu terkait dengan konteks kepemimpinan nasional ke depan? Kalau misal kemudian kita hitung-hitungan, kalau misal kemudian regenerasi kepemimpinan di PDIP diserahkan kepada Mbak Puan, maka kemudian akan jauh lebih aman bagi kepemimpinan Puan Maharani misalnya di PDIP dengan menempatkan dia sebagai patron di dalam konteks kepemimpinan nasional. Karena kalau misal dia menjadi supplier yang kesekian, tadi, kalau misal kemudian diajukan kemudian Pak Ganjar, akan ada sejumlah pihak yang bertanya, apakah loyalitas Pak Ganjar kepada partai PDIP ataukah kepada Pak Jokowi misalnya. Nah, itu menjadi sebuah perdebatan. Karena bagaimanapun juga stabilitas kepemimpinan, kemudian konsistensi dalam konteks menjalankan ideologi, itu harus diamankan dengan baik. Nah, oleh karena itu, meta-analisa atas keputusan internal dari PDIP itu menjadi penting untuk dilakukan. Nah, adapun kemudian kapan dideklarasikan, ini halo Mas Umam. Gangguan. Ya. Soal perdebatan. Agak terputus, Mas Umam. Clinton itu sudah memiliki kekuatan yang cukup memadai, cukup matang. Ya, apakah sudah terdengar? Ya, udah Mas, silakan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kita belajar, Mas, dari momentum Pilpres di Amerika Serikat di tahun 2016, saat itu Hillary Clinton sudah memiliki basis elektabilitas yang cukup memadai, penguasaan distriknya cukup kuat. Tetapi apa yang terjadi?
Trump waktu itu yang secara basis elektabilitas dan popularitasnya tidak begitu kuat, dia melakukan kampanye propaganda lebih secara dia mengambil start lebih awal. Dan ternyata start lebih awal itu bisa menciptakan snowball effect. Nah, snowball effect itulah yang kemudian to some extent bisa menjadi alat sosialisasi yang cukup efektif. Kemudian di saat yang sama, para kontestan itu bisa memitigasi, bisa mengklarifikasi jika ada serangan-serangan yang cukup intens kepada dirinya. Jadi ruang manuvernya itu akan jauh relatif terbuka daripada deklarasikan di last minute, kemudian dilakukan sosialisasi, pada saat yang sama ternyata ada kartu yang cukup serius yang siap dihantamkan kepada yang bersangkutan, dan tidak ada waktu yang cukup memadai, waktu yang sangat terbatas untuk melakukan klarifikasi dan langkah-langkah mitigasi itu. Nah, oleh karena itu belajar dari momentum itu sebenarnya, maka kemudian sebenarnya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh para kontestan, oleh koalisi, mempertimbangkan percepatan deklarasi koalisi. Tradisi last minute declaration itu rasanya tidak begitu efektif. Pertanyaannya kemudian, kenapa kemudian partai-partai lebih memilih di akhir? Apakah itu kemudian sebuah strategi untuk melihat kekuatan lawan? Rasanya bukan soal strategi. Rasanya bukan soal strategi, Mas. Ya. Mas, secara teoritik, kalau misal kita merujuk pada referensi yang ditulis oleh Geoffrey Friedman di Journal of Parliamentary Affairs, basis koalisi itu setidaknya ada 3 faktor. Pertama, dari faktor ideologis, kedua, faktor historis, yang ketiga, faktor pragmatis. Kita kontekstualisasikan di Indonesia. Ideologis ada, tapi dia bukan mainstream utama. Faktor kedua, faktor historis, apakah ada? Relatif tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan adalah faktor pragmatisme. Kalkulasi pragmatisme. Kenapa? Karena partai-partai politik ini dipaksa untuk mengkalkulasikan secara pragmatis. Kenapa harus pragmatis? Ada gap cukup serius, Mas, di mana partai-partai politik, pimpinan-pimpinan politik yang harusnya kemudian dia leading di kontestasi Pilpres 2024 tidak memiliki basis elektabilitas yang memadai. Yang memiliki basis elektabilitas yang memadai adalah mereka yang umumnya berasal dari latar belakang kepala daerah yang to some extent diuntungkan oleh momentum pandemi COVID-19 kemarin, di mana kemudian exposure kebijakan mereka, langkah-langkah mereka, kemudian mendapatkan media coverage yang cukup signifikan. Seolah kemudian dipersepsikan dalam opini publik, mereka bisa kerja, mereka bisa efektif menjalankan sejumlah kebijakan. Nah, ini yang kemudian impact-nya, akhirnya mereka. Nah, ada gap di situ. Inilah kemudian partai-partai itu akhirnya berhitung ulang. Dan koalisi tidak bisa dibentuk, tidak mudah dibentuk. Karena faktor terbesar dari terbentuknya sebuah kekuatan, di mana seorang bisa maju menjadi capres atau cawapres, tidaknya ada 3. 1, elektabilitas. 2, bisa merep up koalisi. Yang ketiga, punya logistik. Kalau 3 ini nggak ketemu, dan ini scattered sifatnya, ya itu yang kemudian membuat tidak deklarasi sampai sekarang itu. Ada yang punya elektabilitas, nggak punya kekuatan partai untuk membentuk koalisi. Ada punya kekuatan partai politik untuk membentuk koalisi, nggak punya elektabilitas. Nggak usah sebut nama, nanti ada yang tersinggung. Tapi kira-kira gitu. Ya, oke. Ada juga varian satu lagi, Mas. Ya. Tidak punya elektabilitas, tidak punya partai politik, punya logistik. Kerjanya apa? Beli-beli aja partai-partai itu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga seperti itu. Jadi inilah dinamika dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini. Ya. Oke, Bu Siti, kalau melihat PDIP sebagai partai wong cilik dan udah 2 periode ini Presiden Jokowi kelihatannya cocok dengan apa yang dimau oleh masyarakat kita, bahwa Presiden Jokowi kan terlihat sangat equalitarian ya. Ya, itu mungkin nanti yang akan 2024 sosok seperti capres seperti Pak Jokowi yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinan, dan mungkin peluang untuk membuka koalisi dengan partai-partai lain atau dengan koalisi yang sudah ada ini lebih terbuka. Bagaimana Bu Siti? Sebentar, saya bingung ini. Poin pertanyaannya apa? Pemilu 2024 sosok seperti apa, pemimpin seperti apa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan 2 periode ini kan lebih dikenal sebagai presiden yang sangat equal. Sangat equal kan. Agaknya 2024
kalau ada dua calon dari PDIP yang sangat melekatkan Ganjar Pranowo sebagai peluang untuk melanjutkan kepemimpinan di tahun 2024 ini. Iya. Dan kemungkinan beliau juga bisa membuka kans untuk koalisi dengan koalisi yang sudah ada. Begini Pak Ibu. Iya, oke, terima kasih. Ini mengerucutnya moderator ke Pak Ganjar ya, bukan saya loh ya. Bukan Bu. Saya loh, Mbak. Bukan Bu. Ini kan cuman kita melihat dua periode yang sudah ada ini Bu. Iya. Saya ini karena perempuan mendukung ya perempuan di legislatif sebanyak mungkin. Ya. Demikian juga di Pilpres perempuan-perempuan muncullah kan gitu. Tidak hanya Mbak Puan, siapa lagi muncullah gitu. Ini kesempatan bagi kita ya di sistem demokrasi untuk memunculkan perempuan-perempuan itu. Karena yang ditanya tadi tidak perempuan, tapi Mas Ganjar. Ya, kalau menurut saya setiap era itu ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Ya. Era 2024 itu adalah era digital leadership gitu ya. Era new normal, era pasca Covid. Nah, tentu berbeda dengan pemilu 2019. Nah, maka yang diinginkan apa? Tidak sekedar pemimpin yang egalitarian, tapi pemimpin yang rasional, yang cerdas, pemimpin yang mampu menunjukkan gitu ya, istilahnya kepemimpinannya tadi itu baik di level nasional maupun ASEAN maupun global kan itu. Jadi ada kebanggaan dari orang-orang muda yang ceritanya itu sekitar hampir 60% nanti itu adalah pemilihnya 40 tahun ke bawah kan gitu. Nah, ini yang harus ditawarkan. Lah, apakah Mas Ganjar menunjukkan ciri-ciri itu sehingga digandrungi kan gitu, sehingga menimbulkan animo kan gitu. Lah, ini yang kadang-kadang kompetisinya apakah sudah dibuka semua kompetisi itu. Nah, saya melihat perempuan ini lag behind, tertinggal gitu ya. Ketika cowok-cowok itu laki-laki itu lebih bisa mengejar gitu ya, kompetisi seperti itu. Perempuan cenderung kalem kan gitu. Nah, ini yang saya harapkan gitu ya. Jangan lupa pemilih perempuan di 2019 lebih banyak ketimbang laki-laki. Maka itu yang harusnya direbut gitu ya. Tapi memang sejarahnya juga perempuan memilihnya tidak ke perempuan. Ini ada kendala di situ. Maka menurut saya apa yang ingin dilanjutkan dari eranya Pak Jokowi kan itu. Nah, apa yang akan dihadirkan kebaruannya dari pemimpin nantinya nasional Dwitunggal itu di 2024 sampai 2029 kan itu. Tidak hanya melihat ke belakang saja gitu ya, tapi ke depannya apa yang ditawarkan sehingga orang-orang yang muda tadi itu pemilih pemula, pemilih muda itu betul-betul excited melihat calon-calon yang seperti itu kan gitu. Nah, ini yang kemarin itu terus terang aja dari kader-kader di PDI Perjuangan elit bahkan gitu seolah-olah mempertanyakan kan gitu. Mas Ganjar itu apa hebatnya kan gitu kan? Nah, mungkin sekarang mulai dikasih amunisi. Apa hebatnya dia? Apa ininya kontribusinya? Lalu ditanyakan lagi apa programnya? Untuk akan disosialisasikan ke masyarakat karena masyarakat tidak boleh dijejali hal-hal yang sifatnya hanya kebencian-kebencian tapi program. Itu yang kita harapkan dari intelektual gitu ya, dari teman-teman kampus, teman-teman aktivis bahwa nanti shopping list belanjanya itu nanti itu bukan kebencian, bukan intoleransi lagi, itu jadul lah. Kita tidak jual tidak beli yang itu. Coba program-programnya tadi itu, apa yang disangsikan atau dikhawatirkan bahkan oleh internal PDI Perjuangan terhadap Mas Ganjar, itu yang harus diberikan apa istilahnya itu, bukti-buktinya sekarang. Dia bisa memimpin Jawa Tengah 2 periode kan katakan itu. Lalu juga Mas Ganjar bisa menawarkan sesuatu yang sifatnya nasional dan bahkan internasional tadi nanti itu juga tidak memalukan kan gitu.
Sekarang ini eranya kompetisi, dan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Mengapa daya saing kita ini kok termiing-miing di internasional? Lah, di situ pemimpin nasional kita itu betul-betul memerankan di internasional, meyakinkan, mampu tidak hanya mengundang investor, tapi mampu meyakinkan bahwa kondisi hukum kita itu bagus dan sebagainya. Karena kuncinya itu untuk kompetisi, daya saing dan sebagainya itu adalah ada certainty untuk penegakan hukum di Indonesia, kan itu sebetulnya. Ya. Baik Bu, sepakat kami Bu. Karena memang semua untuk demi keberlanjutan kepemimpinan nasional Bu ya, yang benar-benar bisa bersaing di nasional dan internasional. Baik, Mas Wahyu, jika puan yang diajukan, Mas Wahyu bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh PDIP, terutama untuk dalam tanda kutip menjadi magnet bagi koalisi yang sudah ada. Ya, ini pertanyaan paling berat, ya kan? Karena langsung memberikan asumsi kalau ini diajukan bagaimana, kalau ini ya, kalau para pejabat kita biasanya kalau menjawab pertanyaan itu nggak mau berandai-andai, tapi nggak apa-apa lah, ini kan diskusi ya kan, diskusi sore sambil minum kopi, ya kan, mudah-mudahan juga bikin rileks semuanya, nggak usah tegang-tegang lah, ya kan. Jadi menurut saya itu sampai sejauh ini ya, dari informasi yang saya dapat, bisik-bisik segala macam itu ya kuncinya, bukan kuncinya, ada dua figur lah yang akan disiapkan, nggak ada lain itu di PDIP. Yang satu ya tentu saja Ibu Puan Maharani, ya kan, yang kedua Pak Ganjar Pranowo. Yang masing-masing itu tentu saja akan diukur kira-kira bagaimana kemungkinannya bagi partai yang mengusungkan, bagi PDIP memberikan satu manfaat kemenangan atau keuntungan elektoral dan memenangkan pertarungan Pilpres nanti. Karena kan sudah ada jargon yang sudah digaungkan, yaitu siap untuk menjadi hat-trick kan ya. Siap jadi hat-trick itu nggak main-main tuh, siap untuk menang gitu kan, bukan siap untuk kalah gitu, ya kan. Nah, kalaupun nanti dicalonkan yang diajukan adalah Ibu Puan Maharani, itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Jangan underestimate terhadap kepemimpinan beliau. Karena ya saya juga mengenal cukup dekat dan lama dengan Mbak Puan ini. Saya tahu bagaimana beliau itu dikader, didonder terus oleh sejak zaman Pak TK masih ada waktu itu ya. Dan mulai terbentuklah sampai akhirnya menjadi ketua DPR, ya kan. Dan beliau juga dengan segala ketangguhannya, walaupun dibully di sana sini, ya kan, disalahpahami dan seterusnya, tapi dia tetap tegar, tetap teguh, dan menjalankan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang baik dan benar untuk Republik ini. Jadi terhadap Puan Maharani pasti nilai plusnya juga ada, karena Trust Soekarno itu jadi kartu yang penting sekali, ya. Dan kalau memang siap untuk hat-trick, tapi di sisi lain juga saya juga dengar ada anggapan lebih baik, walaupun lebih baik kita kalah tapi terhormat, tetap bisa berdiri tegak, daripada menang tapi dalam kepura-puraan atau dalam kendali atau kontrol yang lain. Nah ini menarik sekali. Jadi Puan bagaimanapun selain masih ada peluang, walaupun terus terang juga agak berat, ya kan, tapi secara konstitusi dia berhak untuk mendapatkan seterusnya. Ya, nah sedangkan untuk Mas Ganjar, ya ini lagi-lagi dalam partai yang harus diakui ini sangat paternalistik, itu agak berat untuk dia mau nyempal berani sendiri gitu ya. Walaupun ditaksir di sana sini, sampai dari pertemuan di Harla NU di Sidoarjo tempo hari itu saya tanyakan, dia masih ngomong aku rawani Mas, aku rawani, aku nggak berani, ya kan? Kode berarti. Aku nggak berani. Ini juga satu sikap yang harus diberi acungan jempol untuk seorang Ganjar yang tidak serta-merta mentang-mentang mungkin diglorifikasi oleh pengikutnya, elektoralnya relatif masih terjaga nilai tingginya segala macam, tapi dia nggak mau meninggalkan Bu Megawati. Jadi kita lihat lagi lah. Tapi saya yakin at the end of the day, pada saatnya nanti Bu Mega itu pasti akan bersikap dan memutuskan secara rasional, secara mana yang kira-kira tanpa mengurangi sikapnya arif dan bijaksana.
Itu Mas Rianto. Baik, oke. Sekarang kita akan buka pertanyaan dari peserta diskusi. Ini dari Yusuf Abu Bakar. Untuk Bang Masinton. Bang Masinton masih bersama kami? Halo Bang. Iya, masih Bang. Ini ada pertanyaan Bang. Apa indikator atau parameter PDIP dalam menjalin calon capres? Ini di luar dua nama yang sudah kita diskusikan tadi ya. Indikatornya, Ya. ya kalau kami kan partai kader, Mas ya. Jadi ya indikatornya itu kami berpartai ini kan berideologi, bercita-cita, ya kan? Nah, artinya bahwa kami memiliki cita-cita kolektif yang itu bersumber dari cita-cita yang disampaikan oleh Bung Karno dengan konsepsi ideologi politik Marxisme itu. Maka salah satu prasyarat yang utama bagi PD Perjuangan adalah dari kesamaan cita-cita bersama tadi itu, cita-cita kolektif itu menjadi tolak ukur utama bagi PD Perjuangan gitu. Nah kemudian ya tolak ukur berikutnya adalah tentang memandang Indonesia ini yang berbineka, bagaimana mengelola kemajemukan itu menjadi sangat utama bagi PD Perjuangan. Tadi selain aspek keberpihakan adalah mengelola kebinekaan tadi. Nah, sehingga kemudian ya disitulah PD Perjuangan ya menentukan kader-kadernya, siapa yang layak untuk diajukan tadi itu. Nah itu tadi pertimbangan partai dan kemudian yang bisa juga didukung oleh publik kira-kira gitu. Jadi pasti pertimbangan utamanya adalah dari aspek ideologi tadi, gitu. Bukan dari aspek banyaknya duit atau popularitas semata gitu ya. Bagi PD Perjuangan itu bukan yang utama. Gitu. Mungkin perlu ditanyakan itu Mas Moderator ke Bang Masinton. Wajib menang nggak calonnya? Jadi Bang Masinton dulu deh. Tadi dari Ibu Siti Juro tadi wajib menang katanya Mas. Iya karena tadi alasannya ideologi dan sebagainya. Jadi nggak menang nggak apa-apa berarti. Iya, tadi saya sudah sampaikan Bu Siti, satu tadi faktor pemahaman tentang sikap ideologi, mengelola kemajemukan dan tentu ya faktor menang itu juga menjadi faktor yang utama, artinya kader yang memahami ideologi, mampu mengelola kebinekaan, kemudian juga faktor keberterimaan di masyarakat, dukungan seperti itu Bu. Pastilah semua partai politik ketika mencalonkan ya itu pasti target utamanya adalah menang gitu. Tetapi kemenangan itu bukan tujuannya kemenangan, tetapi harus menyajikan kepemimpinan yang sesuai dengan garis ideologi dan program PDI Perjuangan itu Bu. Demikian, terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Umam. Mas, tadi pertanyaan saya untuk PDIP sendiri itu lebih baik koalisi dulu baru pengumuman capres atau capres diumumkan dulu baru koalisi? Iya, kembali kepada logika ayam dan telur, artinya kalau misalnya kemudian diumumkan lebih dulu, kemudian mampu menjalankan itu secara disiplin untuk kemudian mengoptimalkan sosialisasi, maka kemudian kalau misalnya sosialisasi Mas bisa dijalankan secara optimal, maka kemudian bisa membentuk basis pemilih loyal yang terkonsolidasi. Karena bagaimanapun juga elemen swing voters, undecided voters itu masih relatif cukup kuat. Dan kalau misal kita lihat Mas di pemilu 2014, 2019 kemarin, kalau misal kita lihat dari dapil-dapil besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari sekitar 30-an juta di masing-masing wilayah provinsi itu, praktis itu ada sekitar 7-10 juta suara yang tidak tergarap secara optimal dari masing-masing provinsi itu. Artinya apa? Artinya kemudian participation rate yang kemudian belum tergarap dari proses sosialisasi itu ruangnya masih sangat lebar. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian sudah diputuskan lebih cepat, maka itu adalah sebuah ruang untuk menciptakan tadi snowball effect.
Ya. Nah, kembali ke konteks pertanyaan mencoba menyambung dari Bang Masinton, Bu Siti dan sebagainya, Bang Mas Wahyu, sistem pemilihan pilpres kita itu berbeda dengan di Amerika Serikat. Kalau di Amerika itu menggunakan electoral college, sehingga kemudian hitungannya distrik per negara bagian. Kalau di kita sistemnya menggunakan opovote, ya one person one vote. Nah, impact-nya adalah kemudian aspek elektoral itu kemudian dianggap menjadi bagian dari indikator penting di dalam memilih siapa capres yang akan diusung. Nah, terkait dengan Pak Ganjar memiliki bekal yang cukup memadai di situ. Memiliki bekal elektoral, kemudian memiliki partai politik karena beliau berasal dari PDIP. Yang terpenting bisa dilakukan oleh Pak Ganjar adalah menyelesaikan komunikasi internal di dalam PDIP. Prasangka yang kemudian selama ini bermunculan harus diselesaikan. Dan itu tentu membutuhkan komunikasi politik internal yang cukup memadai dari beliau bersama dengan teman-teman di internal PDIP. Karena unik memang Pak Ganjar itu dianggap Mas sebagai semacam ya Jokowi edisi revisi, kira-kira gitu. Maksudnya Jokowi edisi revisi dari aspek egalitarian, beliau cukup orangnya asik, egalitarian. Tetapi kalau misal Pak Jokowi to some extent masih menunjukkan agak enggan atau menjaga perasaan orang ketika kemudian face to face menunjukkan ekspresi kemarahan dan lain sebagainya. Kalau Pak Ganjar itu lebih, kalau bahasa Jermannya itu blak-blakan. Wah, ya. Itu lebih blokosuto. Nah, di level itu kemudian komunikasinya itu relatif lebih efektif, lebih terbuka, sehingga kemudian saat itu disebut sebagai Jokowi edisi revisi. Nah, tetapi kemudian problem di internal tadi itu harus diselesaikan dengan baik. Nah, adapun Mbak Puan, kalaupun kemudian Mbak Puan yang dipilih sebagai representasi dari PDIP, maka kemudian harus diperhitungkan betul kendaraan politik koalisi yang relatif matang. Tadi kemungkinannya cukup beragam, bisa Puan Ganjar, bisa Ganjar Puan, atau kalau misal kemudian memungkinkan dilakukannya kemudian proses koalisi dengan kekuatan partai politik yang lain, opsi Prabowo Puan dengan menghadirkan trade-off antara kekuatan elektoral personal antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan, ditambah dengan basis mesin politik yang efektif dari PDIP dan Gerindra, juga tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan mesin politik yang cukup kompetitif di Pilpres 2024 mendatang. Nah, artinya apa? Kalaupun kemudian Mbak Puan didorong, bukan berarti kemudian, itu secara elektoral kurang. Tentu difikir, mana kemudian sisi lemah, mana kemudian sisi kuat. Selalu ada itu sebuah paket itu. Kuat, lemah, itu satu paket. Nah, kalau ada sisi lemah, maka harus ditopang, di backup kekuatannya. Di level mana? Nah, kalau misal kemudian itu memungkinkan, maka sebenarnya pasangan Prabowo-Puan sekaligus sebagai penepatan janji misalnya atas janji lama yang dulu disebut perjanjian batu tulis antara Mega dan juga Pak Prabowo bisa kemudian diwujudkan di sana. Bagaimanapun juga beliau adalah tokoh-tokoh politisi senior. Apa yang terucap itu adalah ekspresi kehormatan seorang politisi senior. Jadi kalaupun itu bisa dijalankan, ya itu adalah sebuah pengimplementasian dari integritas di dalam konteks berpolitik. Nah, jadi kembali lagi, bisa Pak Ganjar dengan segala catatan tadi yang bisa dilakukan, atau Mbak Puan dengan segala konsekuensi dan langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan untuk membackup kekuatan Mbak Puan. Saya pikir itu, Mas. Siap, terima kasih Mas Umam. Mas Wahyu, mungkin karena kita udah di ujung diskusi kita, closing statement 3 menit, Mas. Ya, jadi inilah artinya kita masih harap-harap cemas ya, wait and see ya. Apakah mau diumumkan segera ataukah nanti, itu memang terpulang pada masing-masing elit partai dalam hal ini. Ya kalau kita tunggu PDIP ya pasti Bu Mega. Tapi terus terang saja saya dapat info bahwa sebenarnya juga sekali lagi Bu Mega ini pada saatnya nanti itu akan rasional, akan menimbang sesuatunya itu dengan kalkulasi yang logis gitu loh. Jadi nggak usah cemas. Kita sabar-sabar saja menunggu. Mudah-mudahan pilihan itu jatuh pada calon yang elektoralnya bagus, sehingga bisa diharapkan membawa Indonesia lebih baik
Dan dalam kompetisi Pilpres yang akan datang, pada siapapun calonnya kita berharap juga tidak lagi semakin memperuncing perkubuan atau polarisasi dari masyarakat kita yang disebut si A, si B, nggak ada lagi lah ini. Dan kita harapkan siapapun itu nanti harus sampai pada satu komitmen yang serius, yang sangat prinsipil seperti ini. Itu Mas Rianto, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ibu Siti Zuhro, closing statement Bu, monggo. Ya, terima kasih Mas. Ya, menurut saya ini kan karena masa transisi, era saat ini transisi, maka memang kita bisa memahami kalau partai-partai itu mengalami kerumitan tersendiri, kesulitan tersendiri, apalagi PT memang tinggi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, partai-partai sebesar Golkar maupun Gerindra terpaksa harus melakukan koalisi. Jadi kesalahan mereka sendiri karena menerapkan persyaratan yang tinggi lah. Di era transisi seperti ini, karena topik kita adalah PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan ini kan sudah menikmati 2 kali menang gitu ya dalam pileg 2019 dan 2014 gitu. Ini termasuk anomali karena pemilu sejak 99 sampai 2014 itu selalu silih berganti. Setiap pemilu selalu pemenangnya bergantian gitu. Baru 2014 dan 2019 pemenangnya tetap gitu kan. Maka apakah 2024 itu akan tetap lagi PDI Perjuangan? Itu pertanyaannya. Lah, tentu kita sebagai intelektual, sebagai masyarakat gitu ya, memintakan sebagai partai besar yang menang gitu ya, apalagi berideologi seperti itu, punya party ID, ya berilah contoh yang bagus ya. Jadi bagaimana kita kemampuan dari partai besar sebesar PDI Perjuangan mampu memutus mata rantai konflik-konflik yang tidak perlu gitu ya. Konflik-konflik yang berujung pada ancaman terhadap kohesivitas kita, harmoni kita kan gitu ya. Ancaman terhadap sila ketiga kita, persatuan Indonesia. Nah, itu yang kita ingin mendapatkan nantinya suguhan gitu ya dari PDI Perjuangan yang memerankan tentunya gitu ya peran pentingnya di pemilu 2024 dengan katakan justru mengaurakan atau mengajak partai-partai lain itu dalam arti berkompetisi secara sehat. Itu sebetulnya. Tidak sekedar hanya kebingungan memilih kader-kadernya yang sudah bagus-bagus itu. Gitu ya. Baik Bu Siti, terima kasih. Bang Masinton, silakan Bang, closing terakhirnya. Ya Mas, prinsipnya adalah kita tunggu semua keputusan terbaik dari Ibu Megawati dan beliau menyampaikan ketika dalam food partai ya di Kemayoran, beliau menyampaikan bahwa PDI Perjuangan Ibu Megawati akan menyajikan kepemimpinan yang memahami Indonesia, mengelola perbedaan di Indonesia, yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat Indonesia, dan tentu kata Bu Megawati juga kembali adalah saya tidak akan menjerumuskan bangsa ini ke dalam sumur penderitaan, kira-kira gitu Pak Mas. Artinya kalau kami dan ya kita tunggu bersama keputusan dari Bu Megawati secara yang kita yakini beliau akan secara cermat, teliti dan berkhidmat sebelum ketika mengambil keputusan itu yang terbaik buat bangsa Indonesia. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Masinton. Kita sudah di ujung diskusi kita. Terima kasih para narasumber dan para peserta diskusi Embargo Talk, dan sekaligus kita akan umumkan pemenang dari Door Prize kali ini adalah 1 Irfan Jafar dan 2 Yusuf Abu Bakar. Terima kasih atas partisipasinya, dan tayangan ini nanti bisa disaksikan di YouTube Vibrasi_Co. Sampai jumpa di Embargo Talk Kamis depan dengan tema-tema politik yang lebih panas dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Umam. Bang Masinton, siap. Siti Zuhro, sehat selalu. Mas Wahyu. Mas Wahyu, Bu Siti, Mas Umam, dan Mas Moderator. Terima kasih. Sukses selalu.